Halo, selamat pagi semua anak-anak teacher kelas 1. Mulai dari kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Apa kabar kamu hari ini? Teacher harap semua dalam keadaan baik ya. Hari ini bertemu dan belajar kembali bersama Teacher Ira. Anak-anak teacher sudah siap belajar hari ini kan? Kita belajar tema ke-6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema yang pertama, lingkungan rumahku, pembelajaran yang pertama, dan pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak teacher, silakan dibuka buku pena 1C-nya, halaman 95. Nah, yang pertama, kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar mengenal ungkapan petunjuk. Anak-anak teacher boleh diperhatikan di bukunya ya. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Nah, di bukunya sudah dijelaskan ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama yaitu disusun secara urut. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Nah, anak-anak teacher perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada percakapan mengenai ungkapan petunjuk ya. Dedi ingin mengelap meja, tapi dia tidak tahu caranya. Dia pun bertanya kepada ibunya, "Bagaimana cara mengelap meja, Bu?" Kemudian ibunya memberikan petunjuk cara mengelap meja. Pertama, basahilah lap kain dengan air. Peraslah lap kain tersebut. Semprotkan sedikit cairan pembersih ke meja dan gosokkan lap kain ke meja. Nah, kalimat-kalimat yang diucapkan ibu tadi merupakan ungkapan petunjuk cara mengelap meja. Nah, sekarang anak-anak teacher sudah tahu kan mana itu ungkapan petunjuk? Nah, sebagai latihan kamu di rumah, anak-anak teacher mengerjakan ayo berlatih halaman 96. Menunjukkan ungkapan petunjuk. Nah, anak-anak teacher, perlu kamu tahu juga bahwa ungkapan petunjuk bisa ditunjukkan berdasarkan gambar. Ungkapan petunjuk akan lebih jelas jika disertai gambar. Ungkapan petunjuk ditulis secara urut dan rinci. Nah, sekarang anak-anak teacher perhatikan contohnya ya. Nah, contoh berikut adalah petunjuk cara mengepel lantai. Cara yang pertama atau petunjuk yang pertama, siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Kemudian yang kedua, isilah ember dengan air. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih secukupnya. Nah, yang selanjutnya yang keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Yang kelima, peras kain pel. Kemudian setelah itu yang terakhir, gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor. Anak-anak teacher boleh praktekkan di rumah ya. Baik, untuk latihan kamu yang selanjutnya ada di halaman 100, keterampilan kinerja praktik menyusun ungkapan petunjuk berdasarkan gambar. Nah, anak-anak teacher di sini sudah ada 5 gambar. Kamu susunlah gambar tersebut, kemudian kamu ceritakan kembali menggunakan kata-katamu sendiri. Buat dalam bentuk video ya. Nah, anak-anak teacher, cara mengepel lantai tadi bisa kita praktikkan di rumah ya. Dan itu bisa menjaga kebersihan rumah kita. Nah, saat menjaga kebersihan rumah, ada beberapa aturan yang harus kita lakukan. Apa-apa saja aturan tersebut? Mari kita lihat di buku kita halaman 96. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Nah, contoh ciri rumah sehat adalah rumah yang bersih dan rapi. Anak-anak teacher, bagaimana dengan rumah kalian? Kira-kira sudah masuk ke dalam rumah yang sehat atau belum? Nah, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga ya. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan tersebut harus kita patuhi. Mari kita lihat contoh aturan menjaga kebersihan rumah.
Contoh aturan yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, yang kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Yang ketiga, meletakkan sepatu di tempatnya. Nah, anak-anak teacher, aturan apa saja yang sudah kamu lakukan dalam menjaga kebersihan rumahmu? Teacher harap semua anak-anak teacher tetap menjaga kebersihan rumah ya. Sebagai latihan kamu selanjutnya adalah mengerjakan Ayo Berlatih halaman 98. Menentukan aturan menjaga kebersihan di rumah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke muatan SBDP. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Bunyi dibedakan menjadi dua. Ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang memiliki suara lebih kuat atau keras. Contohnya suara petir atau suara halilintar ya. Kemudian bunyi lemah adalah bunyi yang memiliki suara lebih lemah atau kecil. Contohnya adalah suara yang berbisik. Anak-anak teacher pernah berbisik kan? Nah, kalau berbisik itu termasuk contoh bunyi lemah. Nah, dari contoh yang kedua ini ada beberapa contoh yang lainnya. Apa-apa saja contoh bunyi kuat dan bunyi lemah? Kita lihat bersama ya, anak-anak teacher. Perhatikan baik-baik. Nah, itu tadi adalah suara pensil. Suara pensil merupakan contoh bunyi lemah. Sekarang dengarkan ini ya, anak teacher. Nah, bunyi sirine mobil polisi adalah merupakan contoh bunyi kuat. Sekarang dengarkan lagi bunyi berikut ini ya. Bunyi serangga dan bunyi angin adalah termasuk contoh bunyi yang lemah. Anak-anak teacher, tahu tidak bahwa bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kita gunakan ketika kita bernyanyi loh. Kamu juga dapat menggunakan tepukan tangan. Nah, tepukan tangan yang kuat termasuk ke dalam bunyi yang kuat. Tepukan tangan yang lemah adalah bunyi yang lemah. Nah, sekarang perhatikan contoh memperagakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Gunakan variasi tepuk tangan seperti berikut. Untuk tanda bintang adalah tepukan kuat. Untuk tanda lingkaran adalah tepukan yang lemah. Sekarang kita mau menyanyikan lagu bangun tidur. Anak teacher perhatikan liriknya ya. Kalau bintang tepukannya harus kuat. Dan kalau lingkaran, tepukannya harus lemah. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Mana anak-anak teacher? Sekarang sudah paham kan? Mana bunyi lemah dan mana bunyi kuat. Anak-anak teacher boleh contohkan di rumah ya. Oke anak-anak teacher, sekian pertemuan dan pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa ya. Bye-bye, Tuhan berkati.